langsung saja dengan soal berikut ini ya. Nah, ini dia nih. Jadi kalau mau memahami matematik dengan baik, kita sudah mempelajari apa makna dan pengertiannya. Kadang-kadang mesti mendapat pemahamannya. Nah, untuk bisa mendapatkan pemahaman dan mengerti bagaimana maksud mengerjakan soalnya, ya iya kita harus ngerjain soal ya. Jadi biar dapat pemahaman ilmunya. Jadi kita harus mengerjakan soal lagi. Baik. Jadi jangan pernah menyerah kalau ngerjain soalnya, semangat. Oke, baik, kita mulai dari nomor yang gampang nih. Ya, nomor A saja. Gimana nih? Untuk kasus yang A. Nah, 2 pangkat 5. Oke, dikali 2 pangkat 9 dikali dengan 2 pangkat 12. Oke, ternyata untuk bilangan yang basic numbernya, bilangan dasarnya sama seperti ini, sama-sama 2, itu ada operasi yang menyatakan jadi kalau dia misalnya ini kita umpamakan A pangkat B gitu ya, dikali A pangkat C dikali A pangkat D, ternyata salah satu sifat dasar dari operasi perpangkatan adalah kalau dikali bilangan operasi bilangan natural numbernya ini, maka kita cukup menambahkan menambahkan pangkat dari semua bilangan natural masing-masing. Kalau A di sini pangkatnya B, yang ini A-nya pangkatnya C, ditambah dengan yang A ini pangkatnya D, gitu ya. Jadi kalau ini kita dapat berapa nih? 2 pangkat 5 ditambah 9 ditambah 12. Oke, gampang banget kan, kayak pelajaran SD lagi ya. Jadi sebenarnya belajar kita itu kembali mengulang pelajaran SD, yaitu menjumlahkan seperti ini. Wah, enak ya kalau menjumlahkan tuh. Yakin dapat 100 nih selalu ya. Semoga. Oke. Jadi berapa itu? 26. Oke. Apa artinya 2 pangkat 26? Waduh, banyak sekali nih artinya. Perpangkatannya maksudnya. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 26 kali, banyak ya. Oke ya, kok 26 tetap dikali 2, tapi terakhirnya ini adalah yang ke 26 ini ya. Oke, ini yang ke 1, kedua, ini yang ketiga, ini yang ke 26 gitu ya maksudnya ya. Oke, kalau bingung ya udah pakai kalkulator aja. Oke, selanjutnya kita kerjakan yang B ya, yang B ini kita hapus saja, nggak mengganggu ya, biar nggak ganggu kita hapus ya. Nah, oke, yang B gimana? Yang B ternyata kan nggak sama tuh. Gimana kalau nggak sama? Ya sudah, coba kita kerjain dulu ya. Yang kita bisa kerjakan adalah yang bilangan naturalnya, bilangan basic numbernya, bilangan dasarnya sama. Jadi kalau nggak sama ya mau diapain lagi gitu ya. Ya oke, jadi tidak semua persoalan matematik itu bisa diselesaikan, kecuali kalau memang memenuhi syarat dan kondisinya. Misalnya kayak gini. Oke, ini 2 pangkat 5. Oke ya, ini tulis begitu saja. 3, ingat 2 dan 3 itu bilangan prima, jadi nggak bisa disederhanakan. Nah, 4 ini bisa disederhanakan. Nah oke, menjadi 2 kali 2 ya, ini titik yang ini maksudnya perkalian. Nah, dipangkatkan 6. Apa artinya bilangan yang seperti ini? Ternyata ini dapat kita kerjakan di sini aja. Ini dapat kita kerjakan, kita salin lagi ya, seperti ini. Oke. Nah, ini 2 pangkat 2. Oke, jadi 2 kali 2 ini bisa ditulis 2 pangkat 2. Nah, pakai kurung dipangkatkan 6. Jadi ternyata ya, kalau kita kerjakan di sini, ini sudah 2, ini juga 2. Nah, ini yang kita kerjakan dulu. Ini apa artinya nih? Ternyata yang ini artinya 2 pangkat 2 dipangkatkan 6, itu artinya 2 pangkat sorry. Kita pakai rumus ya. A pangkat B dipangkatkan lagi dengan C. Oke, gitu ya. Ini sama dengan A pangkat B dikali C. Oke, tadi sebelumnya adalah dijumlah, kalau ini dikali. Jadi pangkat dipangkatkan itu ternyata pangkatnya dikali. Ini 2 pangkat 6 nanti ya. Kita tulisnya gitu. Jadi nanti di sini ditulis 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 6 dikali 2 pangkat 12, dan hasilnya adalah oke. Ya, ini lagi-lagi bilangan dasar atau bilangan basicnya sama. Jadi bisa
dioperasikan lagi di jumlah pangkatnya ya. Jadi 2 pangkat 5 tambah 12 gitu dikali 3 pangkat 6. Nah, nanti dapatnya 2 pangkat 17 dikali 3 pangkat 6. Nah, sudah sampai sini, nggak bisa diapa-apaan lagi ya. Kecuali dikerjakan pakai kalkulator nanti 2 pangkat 17 itu berapa ya, 2 sampai ada 17 kali, kalian cari, terus 3 di pangkat 6 ada 6 kali, lalu kalian kalikan ya. Itu yang bisa dikerjakan untuk menyederhanakan soal ini. Tapi secara prinsip sampai sini sudah benar. Dan ingat, ini nggak bisa lagi, jadi jangan sekali-kali berpikir 2 kali 3 6. Oh, nggak bisa ya, karena di sini perpangkatannya berbeda. Nanti ada yang bisa kalau pangkatnya sama ya, tapi kalau di sini pangkatnya beda ya, jadi nggak bisa. Jadi sampai sini sudah benar ya, nggak usah dipersulit lagi ya, ini udah susah nih. Oke, jadi sampai sini sudah bersyukur kalian udah bisa ya. Atau mau dibikin sulit lagi? Oke, nggak usah deh, terima kasih ya. Oke, kita hapus lagi nih biar kita bisa kerjakan soal selanjutnya. Nah, jadi prinsip mengerjakan soal matematik ini adalah kalian nikmatin saja ya, gimana sih tingkat kesulitannya. Kalau dia sulit ya udah sabar gitu kan di balik kesulitan itu ada kemudahan gitu kan. Maksudnya apa? Ternyata orang yang sudah susah-susah belajar itu nanti setelah mengulang lagi pelajaran selanjutnya kok jadi gampang ya. Nah, karena kita sudah pernah mengalami kesulitan yang sebelumnya. Baik, mana lagi? Bagaimana kalau pembagian yang C ya? Coba kita kerjakan. 2 pangkat 5. Oke, ini makin cepat ya. 3 pangkat 5 ya, titik saja perkaliannya. Capek nulis kali, tinggal silang. Oke, maksudnya sama aja ya. Nah, 12 pangkat 2. Nah, ini diapain? Lihat, yang bisa sama dikerjakan di sini adalah seperti tadi, ini ada 4. Kita rubah menjadi bilangan prima ya. Ini bilangan prima dari 4 itu kan 2 kali 2. Oke, faktor primanya ya. Oke, gitu. Nah, oke, terus. Nah, 12 sekarang. 12 itu 4 kali 3. Tapi belum faktor prima tuh. Bikin dia faktor prima. 2 kali 2 kali 3 lagi ya nggak? Ya, kalau belum mengerti, nanti lihat lagi pelajaran SMP atau balik lagi ke SD ya. Nggak apa-apa. Nggak turun kelas ini, kita hanya melihat pelajarannya ya. Oke, atau mau diturunkan kelasnya biar sampai SD? Jangan. Capek ngulang lagi ya. Oke, ya kan? Nah, seperti tadi kita gunakan operasi yang sederhana, menyederhanakannya. Ini kan terlalu banyak ini. Ini 3 pangkat 5. Oke, 3 pangkat 5 belum dia apa-apain. Nah, lalu ini 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Oke, ini 2 kali 2, 2-nya ada 2 kali. Nah, gitu kan, di bawahnya ada 2-nya 2 kali di sini. Oke, gitu. Oke. Nah, gitu ya. Ini 2 pangkat 2 dikali 3. Oke. Paham ya sampai sini? Nah, ini lihat, kita sederhanakan lagi 2 pangkat 5. Nah, yang ini atau 3 pangkat 5 dulu ya, berurutan. Nah, ini 2 kali 2 4 dibagi. Oke, ini pangkat dipangkatkan satu-satu ngerjainnya ya. Kalau kayak gini ya, satu-satu. Jadi 2 pangkat gitu kali 3-nya juga kena pangkat. Oke, jadi bukan hanya perpangkatan ini bukan milik 2 pangkat 2 saja, tapi 3 pun harus dipangkatkan. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita dapat. Oke, ini bisa dioperasikan dengan cara disederhanakan lagi. Nah, ini. Oke, nah, apa artinya ini? Jadi pembagian yang sama ya. Oke, kok bisa dicoret ya? Kenapa bisa dicoret? Oh, ternyata karena 2 pangkat 5, 3 pangkat 5, kemudian itu tadi 2 pangkat 4. Nah, ini kita bawa ke atas. Yang ini kita bawa ke atas. Jadi 2 pangkat minus 4. Oke, ini salah satu sifat yang lain dari logaritma. Jadi jika 1 pangkat A 1 per A pangkat B, ini artinya A kalau mau dinaikkan ke atas, jadi pangkatnya berubah jadi minus gitu ya. Oke, ini sifat lain dari eksponensial kalau logaritma eksponennya. Oke, kembali ke sini. Ini ya, naik lagi 3 pangkat minus 2 gitu. Jadi kita lihat tadi di sini kan operasinya adalah 4. Kalau pangkatnya perkalian seperti ini, berarti pangkatnya diadu ya, ditambah saja. 4 dikurang 4 berapa? 4 dikurang 4 ternyata
0 ya, 0 ditambah ini, jadi ada lagi 2 pangkat 5, jadi hasilnya adalah 2 pangkat 5. Kemudian yang 3 kita gabung dengan yang 3 ya, 5 dikurang 2, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3. Kok 2, 5 kurang 3, 5 kurang 2, 3. Oke, inilah hasil akhirnya ya. Jadi yang lebih sederhana dalam bentuk pangkatan. Oke, kita kerjakan soal yang lain ya. Jadi jangan lupa kalau misalnya belajar, jangan pernah menyerah kalau ketemu kesulitan. Boleh kita istirahat dulu ya kalau capek, tapi jangan pernah kapok untuk belajar. Nggak mau lagi belajar, jangan kapok ya. Oke, hanya orang yang gagal yang kapok untuk belajar, yang nggak mau mengulang lagi. Jadi kalian tidak boleh gagal kan. Mau jadi orang sukses harus bukan berarti orang yang sukses adalah orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang jika gagal selalu mau berusaha. Oke, yang gimana nih? Minus 5 pangkat 6 dikali 25 pangkat 2 per 125. Oke, dapat berapa kita? Ternyata ini artinya apa? Oke, apa artinya min 5 pangkat 6 dan min 5 dalam kurung pangkat 6. Oke, ini ternyata kalau ini artinya minus. Oke, gitu. Nah, gitu ya, 5 pangkat 6. Jadi di sini maksudnya minusnya di luar kurung. Ini ada 6 kali nih, sampai 6 gitu ya. Tapi kalau ini, yang ini apa artinya? Yang ini artinya minus 5 dikali minus 5 sebanyak 6 kali gitu ya. Jadi bisa ngebedain. Jadi hati-hati dengan tanda kurung. Kalau tidak pakai kurung, ini artinya yang bawah ya, artinya yang bawah ini. Tapi kalau pakai kurung seperti ini, ini artinya. Oke, kembali ke soal yang ini. Jadi gimana? Ini berarti karena dia pakai kurung, berarti kita harus mengerjakan dengan operasi min 5. Oke, tulis seperti itu, 6. 25 nya kita rubah dulu ya. 25. Oke, kok 55. 25 itu artinya 5 kali 5. Oke. Atau langsung ya, sudah bisa kan? 5 kali 5 artinya 5 pangkat 2 ya. Kemudian dipangkatkan lagi 2. Oke deh. 125, bingung. 5 kali 25. Oke, ini 5 kali 5 lagi. Berarti kalau gitu 5 nya ada 3. Oke, 5 pangkat 3 gitu ya. Jadi 125. Kemudian oke, kita selesaikan. Yang menarik di sini adalah pangkat minus ini apa? Tanda minus ini ya. Untuk operasi perpangkatan yang ada minusnya, kalau minus pangkatnya di sini adalah n, di mana n ini adalah genap, dia masih sama dengan pangkat n gitu. Tapi jika n ini genap ya, jika minus a pangkat m, di mana m ini ganjil, oke, ingat ini, kalau dia ganjil berarti ada tanda minus yang muncul di depan. Ingat bilangan genap itu berapa? 2, 4 dan seterusnya ya. Tapi kalau ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya ya. Gitu kan? Jadi ada tanda minus. Kalau di sini tanda minusnya ini ya. Jadi kalau lihat di sini tandanya apa? Genap apa ganjil nih? 6. Genap berarti kita tulis plus jadinya ya, plus 5 pangkat 6 dikali. Oke, 5 pangkat 2 kali 2, 5 pangkat 4. Ini lagi 5 pangkat 3. Oke, selesaikan. Ini berarti artinya 6 tambah 4. Oke, pembagian berarti dikurang, diminuskan yang seperti tadi ya. Kalau naik ke atas jadi minus. Oke, ini berarti berapa? 10 dikurang 37. Oke, ini dia jawaban untuk yang dulu. Kemudian terus kita cari soal yang selanjutnya ya. Jadi ini mungkin soalnya masih mudah, nggak ada yang susah ya. Oh, nanti ketemu yang susah ya. Jangan khawatir, masih banyak waktu untuk ketemu dengan soal-soal yang susah. Jadi sebelum dia datang menjumpai kita, persiapkan diri Anda. Apaan sih? Oke, yang
yang D maksudnya, tapi di sini ya seharusnya maksudnya 3 pangkat 7 dikali, 7 pangkat 3 dikali lagi dengan 2, 42 dibagi 42 pangkat 3. Ini seperti ini ya, nggak bisa diapa-apain yang atas. Aduh ya, ini kali 2. Dibagi, nah ini mungkin yang harus kita kerjakan, mencari faktorisasi prima dari 42. Berapa ya? Ya udah, 2 kali 21, 3 kali 7. Oh iya, berarti nah semuanya dapat pangkat, 2 nya dapat pangkat 3 gitu ya, 3 nya dapat pangkat 3 juga, semuanya kebagian nih, 7 pangkat 3. Dibagi-bagi semua pangkatnya dapat bagian. Jadi kalau udah selesai begitu ini, kita hapus. Nah, kita kembali kepada operasi kita. Apa yang terjadi? Kalau naik ke atas, pangkatnya berubah jadi negatif. Ya nggak? 2 pangkat 3. Ini 1 ya, nggak harus ditulis. Tapi kadang-kadang, ya kita harus paham maksudnya ini adalah salah 1. Jadi kalau begitu kita mulai dari 2 pangkat ya. Ini 1, dikurangi, ini naik ke atas 3. Kemudian yang berpangkat 3, bilangan basicnya, bilangan dasarnya. Ini ada 7, dikurangi, ini minus ya, karena ke atas. 7, sebenarnya ini pangkat 3. Pangkat 3 di sini ada 3 dikurang 3 ya, ini ke atas. Kita dapat berapa nih? 2 pangkat min. 1 dikurang 3 min 2. 7 dikurang 3 4, dan 7 dipangkatkan 3 kurang 3, 7 pangkat 0. Salah satu lagi hal yang menarik adalah bilangan apapun kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1, kecuali mana kalau 0 pangkat 0. Nah ini nih, ini tidak bisa didefinisikan, undefined ya, ini undefined. Jadi kecuali untuk 0 pangkat 0 tidak terdefinisi. Jadi semua apapun kalau dipangkatkan dengan 0 pasti sama dengan 1. 7 pangkat 0 1, 10 pangkat 0 1, X pangkat 0, X pangkat 0 pun 1, 20 pangkat 0 1, 100 pangkat 0 1, X pangkat 0 1, Y pangkat 0 1, A pangkat 0 1. Ya, jadi kalau kamu pangkat 0 juga 1 ya, kecuali 0 itu sendiri. Jadi ini kalau mau disederhanakan jadi seperti apa? Kalau mau dibawa ke bawah boleh seperti ini tulisnya ya. Ini karena sama dengan 1 ya. 3 pangkat 4 saja dibagi berapa ini? 2. Nah, kita kembalikan. Yang di atas jadi minus, kalau ke bawah jadi pangkatnya positif. Jadi boleh ditulis gitu ya. 3 pangkat 4 per 2 pangkat 2. Gitu ya. Ini jawaban untuk kasus yang terakhir yang nomor E.